Oke, perkenalkan saya Samuel Yosua selaku koordinator KKN Kolaboratif Desa Talkandang Kabupaten Situbondo. Pada tanggal 14 Juli hari Selasa kami sudah melakukan penerjunan di alun-alun Kabupaten Situbondo. Lalu kami melakukan penerimaan di Kecamatan Situbondo, di kantor kecamatan, dan selanjutnya kami juga melakukan penerimaan di Desa Talkandang di kantor desa. Setelah kami melakukan penerimaan di desa, selanjutnya kami melakukan observasi selama 1 minggu untuk melakukan pemetaan desa sebagai tugas KKN kami. Lalu setelah kami melakukan observasi pemetaan, kami juga melaksanakan program kerja pertama kami, yaitu edukasi gigi berlubang yang implementasinya di Sekolah Dasar Negeri 3 Desa Talkandang. Halo, kenalin, nama saya Nicholas Yosua Syanipar. Pada KKN Desa Talkandang pada tahun 2026 ini saya bertugas pada divisi acara. Nah, pada program pertama kebetulan saya sebagai pemateri dalam mencegah gigi berlubang, yang dimana kami lakukan dalam program pertama ini dengan mencegah gigi berlubang dengan cara menyikat gigi, yang dimana dalam menyikat gigi ini ada beberapa step atau beberapa tahap yang sangat penting dalam menyikat gigi. Yang pertama itu pastinya dibuat pasta pada sikat gigi dengan sebesar biji jagung, karena semisal pasta gigi itu dibuat secara berlebihan, maka di gigi anak atau seseorang itu nanti bisa mengalami fluorosis atau mengalami adanya kandungan fluor pada gigi si anak atau seseorang tersebut menjadi meningkat. Pada tahap yang kedua, selanjutnya itu dengan cara menyikat gigi pada bagian depan gigi, yaitu dengan cara dari arah gusi ke arah giginya, atau dari arah yang berwarna merah ke warna putih. Selanjutnya pada tahap ketiga, yaitu pada bagian sisi samping gigi, yang dimana pada sisi bagian samping gigi ini dia itu disikat dengan cara memutar. Selanjutnya yaitu pada bagian dalam gigi, yang dimana pada bagian dalam gigi ini karena sikat gigi itu susah dijangkau oleh gigi pada bagian dalam, yaitu dilakukan dengan cara mencongkel. Nah, selanjutnya pada permukaan gigi bisa dilakukan dengan cara gerakan maju mundur. Selanjutnya yang pastinya setelah sikat gigi itu harus berkumur. Nah, berkumurnya itu cukup sekali saja, karena nanti komposisi dari pasta giginya tersebut dapat diserap oleh jaringan gigi. Halo, kenalin, nama aku Muhammad Aldi Imawan. Aku di sini sebagai divisi publikasi dan dokumentasi. Kebetulan juga sebagai pemateri dalam proker kedua, yakni tentang edukasi mengenai digitalisasi dan branding pada produk yang dikhususkan kepada pelaku usaha dan UMKM. Di sini kami mengundang berbagai macam pelaku usaha yang ada di Desa Talkandang, mulai dari salah satunya ada pelaku usaha dari melati, ronce, dan juga hidroponik selada, hidroponik melon, dan pembuatan sapu odok juga. Nah, di sini tujuan kami mengedukasi mengenai digitalisasi dan branding adalah sebagai peningkatan value terhadap produk yang mereka miliki, khususnya juga membentukkan sebuah profil yang lebih proper, yang lebih efisien, agar bisa dikenal lebih luas oleh bukan hanya masyarakat lokal tapi masyarakat global. Saya menyampaikan beberapa materi mulai dari definisi digitalisasi dan branding, lalu tujuan dan manfaat dari digitalisasi dan branding itu sendiri, kemudian
ada beberapa jenis dari digitalisasi dan branding. Kami juga berkolaborasi dengan komunitas informasi masyarakat Desa Talkandang, yang mana juga menyampaikan tentang tips and trik mengenai bagaimana cara membuat digitalisasi kepada produk dan branding pada produk itu sendiri. Masyarakat terlihat antusias sekali. Kami sempat memberikan praktik secara langsung pada saat pengedukasian, mulai dari bagaimana cara take video, bagaimana cara memilih ide-ide untuk membuat konten, bagaimana cara membranding produknya dengan membuat sebuah profil seperti logo, seperti nama produk, nama usaha, dan lain sebagainya. Terus juga kami membuka sesi pertanyaan mengenai digitalisasi dan branding apabila ada kesulitan atau kurangnya pemahaman tentang digitalisasi pada masyarakat. Saya juga pribadi berharap materi tentang digitalisasi dan branding ini dapat tepat sasaran dan bisa digunakan dengan sangat-sangat baik oleh masyarakat Desa Talkandang, khususnya yang semua pelaku usaha juga berhak untuk mendapatkan edukasi digitalisasi dan branding ini demi meningkatkan nilai jual dan daya beli dari konsumen itu sendiri. Baik, perkenalkan, nama saya Fikri Aporizaman atau biasa dikenal dengan panggilan Reza. Saya merupakan bagian dari KKN Desa Talkandang dari Divisi Hubungan Masyarakat atau Humas. Di sini saya sebagai pemateri dari kegiatan pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Pada kegiatan kemarin kita telah melaksanakan sebuah kegiatan untuk mengedukasi anak-anak kecil di Desa Talkandang, di mana mereka adalah generasi yang akan meneruskan desa ini, mengembangkan desa ini. Kemudian pada materi yang telah saya sampaikan, saya menjelaskan bagaimana apa itu sampah dan apa jenis-jenis dari sampah itu semua. Kemudian saya juga memberikan mini games kepada anak-anak di Desa Talkandang, di mana mereka dapat memilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Selain kita bermain mini games, kita juga memberikan permainan kepada anak-anak di Desa Talkandang agar mereka lebih berkreasi dengan memanfaatkan sampah untuk menjadi mozaik, di mana hal ini merupakan salah satu prinsip dari 3R tersebut. Dan kita juga mendorong anak-anak di Desa Talkandang untuk menggunakan tumbler dalam kesehariannya untuk mengurangi penggunaan plastik itu sendiri. Harapan untuk anak-anak di Desa Talkandang yakni mereka bisa sadar sejak sedini mungkin mengurangi penggunaan sampah, menggunakan tumbler untuk keseharian, dan mendaur ulang sampah-sampah yang mereka hasilkan agar lebih bernilai guna. Halo, kenalin, aku Rani. Di sini aku sebagai divisi PDD sekaligus pemateri proker utama kami yaitu Jelita. Jelantah menjadi lilin aromaterapi berbau melati. Nah, kenapa kita pilih Jelita sebagai program utama kami? Karena di sini kami mau memfokuskan problem masalah sampah di Desa Talkandang ini. Nah, untuk sampah yang kita pilih yaitu sampah atau limbah rumah tangga minyak jelantah. Untuk melatinya, kenapa kita pilih melati? Karena kita mau mengangkat potensi lokal Desa Talkandang, yaitu bunga melati. Karena di sini mayoritas banyak menanam bunga melati. Nah, untuk acara kemarin itu kami mengadakan di malam hari. Kami mengundang berbagai masyarakat desa, mulai dari pelaku UMKM Ronce Melati atau yang punya kebun melati, kemudian ibu-ibu PKK, dan masyarakat sekitar. Nah, di acara itu kami memberikan materi terkait latar belakang mengapa kami memilih program ini, kemudian keunggulan dari program kami, kemudian dilanjutkan dengan memberikan materi cara pembuatan lilin aromaterapi ini, mulai dari menghilangkan bau minyak jelantah, mengekstrak bunga melati, kemudian menjadikannya menjadi lilin aromaterapi berbau melati. Tidak hanya materi, kami itu juga mendemonstrasikan langsung. Jadi kami dengan warga
tal kandang yang kemarin kita undang itu buat lilin bareng-bareng. Nah, warga tal kandang ini sangat antusias untuk mengikuti dan membuat lilin aromaterapi. Warga tal kandang juga aktif bertanya, kemudian juga sangat have fun dengan acara ini. Apalagi ibu-ibu PKK-nya, mereka sangat aktif dan antusias untuk membuat lilin aromaterapi ini, karena program kami lilin aromaterapi ini ternyata memberi ide pada ibu-ibu PKK. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasihatus Sukriya selaku sekretaris di KKN Desa Talkandang Situbondo. Di sini aku juga sebagai pemateri pada program kerja sosialisasi stunting di Dusun Lugundang Barat, tepatnya di Posyandu Blimbing. Aku dan temanku mensosialisasikan apa itu stunting. Jadi stunting adalah terlambatnya tumbuh kembang anak dikarenakan gizi yang kurang seimbang. Dampak stunting itu sendiri ada beberapa dampak pada anak seperti menurunnya konsentrasi dan fokus belajar, serta terlambatnya tumbuh kembang anak. Jadi untuk stunting itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti terulangnya infeksi pada anak seperti ispa, diare, dan demam yang terjadi secara berkala. Yang kedua, untuk stunting itu sendiri terjadi karena gizi yang kurang seimbang dan serta lingkungan yang kurang bersih. Jadi untuk menangani stunting itu sendiri perlu dilakukan beberapa hal seperti menjaga pola hidup yang sehat. Untuk pola hidup yang sehat ini tidak hanya diterapkan pada anak tetapi juga pada ibu. Untuk sosialisasi ini aku dan teman-teman KKN-ku berharap angka stunting di Dusun Lugundang Barat ini dapat menurun tiap tahunnya dan dapat memberikan edukasi kepada para ibu akan pentingnya menjaga gizi yang seimbang untuk tumbuh kembang anak yang baik. Jadi mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Proker udah selesai. KKN juga bentar lagi kelar. Terus, habis itu, cerita kita juga udah kelar dong. Tahu nggak kenapa kita ke desa ini? Awalnya kita nggak kenal satu sama lain kan? Kita pun juga bingung buat menentukan siapa kordesnya saat itu, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, dan beberapa divisi lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bukan cuma kenal sebagai divisi. Kita belajar banyak soal cara hidup, berorganisasi, berbaur dengan masyarakat, sampai-sampai kita juga harus mengerti karakter dari setiap orang. Ternyata itu baru permulaan. Cerita kita sebenarnya ada di sini. Berbagai macam ujian, cobaan, ketidakcocokan, perdebatan, bahkan hingga pembagian jadwal piket dan memasak sekalipun, itu bagian dari proses belajar kita. Sampai-sampai kita lupa kalau kita gak kenal satu sama lain sebelumnya. Dari sinilah awal dari setiap langkah kita dimulai. Satu persatu, semua terselesaikan dengan kerjasama. Apa yang kita berikan pada desa ini
Tujuannya adalah satu, bermanfaat. Terkadang kita merasa lambat saat belajar. Tapi ternyata kita yang terlalu cepat mengukir cerita, dihiasi dengan alunan lagu, dengan gelak tawa yang candu. Setiap senyuman membuatnya rindu. Tak terasa, kita sampai di kalimat jumpa lain waktu. Andai kata kita mampu memutar waktu, apa yang ingin kalian ulang dari setiap serpihan cerita kita? Kalau aku pribadi, aku ingin merekam setiap cerita kalian dan membuatnya seperti di film-film, supaya orang lain tahu ada orang-orang hebat di desa ini untuk setiap tujuan baiknya. Dan biarkan cerita ini jadi sebuah memori. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Saya Samuel. Saya Ines. Saya Anggi. Saya Niko. Saya Okta. Saya Michelle. Saya Reza. Saya Debbie. Saya Jones. Saya Bram. Saya Rani. Saya Aldi. Kami pamit. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Sungguh kelabu kulukis indah rupamu. Oh, sungguh layu harapanku kepadamu. Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu? Oh, menghilang bunga kesayanganku diambil orang. Mekarlah selamanya di taman yang lain. Sungguh kelabu kini tamanku tanpamu. Jangan kau layu, semesta kan menjagamu. Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu? Oh, menghilang bunga kesayanganku. Tak mengapa bila di taman hatiku tak berbunga. Oh, mekar selamanya, bersenanglah bunga kesayanganku tumbuh bahagia.